Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Video kali ini adalah video kedua dari pembahasan bab 22 buku Minano Nihongo Basic 1 yang berkaitan dengan penjelasan anak kalimat. Di video yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana caranya memodifikasi kata benda. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan modifikasi kata benda tersebut kita gunakan dalam rangkaian kalimat. Pada video ini kita tidak akan membahas Renshu E ataupun Renshu B, tapi kita akan mencoba membuat banyak sekali kalimat yang menggunakan modifikasi kata benda yang akan kita jadikan sebagai rangkaian anak kalimat dalam bahasa Jepang. Tujuan pembelajaran video kali ini adalah kita akan belajar merangkai beragam kalimat yang menggunakan modifikasi kata benda. Kata benda di sini ini nanti akan kita gunakan sebagai topik kalimat, sebagai subjek kalimat, sebagai deskripsi kalimat, dan juga sebagai objek kalimat. Semuanya menggunakan kata benda modifikasi. Jika kita sudah terbiasa dengan perubahan rangkaian struktur kalimat bahasa Indonesia diubah menjadi struktur kalimat bahasa Jepang, maka bab 22 ini nantinya akan terasa lebih mudah. Oleh karena itu, kita perlu pembelajaran yang sifatnya adalah aktif. Pembelajaran yang sifatnya aktif ini adalah kita harus banyak sekali mencoba untuk menerjemahkan kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang. Jika kita hanya membaca bagian Renshu E ataupun hanya sekedar membaca Renshu B saja, maka ini kita bisa simpulkan bahwa pembelajarannya adalah secara pasif, karena kita hanya membaca, memahami, dan mengartikan. Jadi, pembelajaran aktif dengan cara membuat kalimat, menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, ini memang terasa lebih susah. Tapi, nantinya kita akan banyak sekali mendapatkan manfaatnya, yaitu kita bisa terbiasa dengan menyesuaikan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia diubah menjadi struktur bahasa Jepang. Oleh karena itu, untuk lebih memahami dan menguasai bab 22, jika kita tidak banyak menggunakan latihan menerjemahkan dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Jepang, ini akan sulit sekali kita capai keberhasilannya. Untuk penyajian materi kali ini, yang biasanya saya menggunakan penjelasan yang saya letakkan di sebelah saya ya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan ini, tapi saya akan menggunakan screen capture. Karena saya perlu menjelaskan banyak hal mengenai perubahan struktur kalimat dari bahasa Indonesia dijadikan bahasa Jepang yang terkait dengan anak kalimat ini ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hai, hajime mashou. Oke minasan, kita mulai dari bagian yang pertama, mengenai penggunaan modifikasi kata benda sebagai isi deskripsi sebuah topik kalimat. Jika di sini ada minasan yang masih belum menyimak tentang bagaimana caranya kita melakukan modifikasi kata benda, tolong disimak terlebih dahulu ya video penjelasan bab 22 bagian yang pertama. Untuk linknya sudah saya sertakan di description box. Silakan nanti bisa dicek terlebih dahulu. Oke, di sini adalah modifikasi kata benda sebagai isi deskripsi sebuah topik kalimat. Yang perlu kita ketahui, deskripsi artinya adalah sama dengan penjelasan. Misalkan kita gunakan satu contoh kalimat yang sangat sederhana sekali. Ini adalah pensil. Strukturnya seperti ini ya. Kita lihat ini akan menjadi topik kalimat. Kita jadikan topik kalimat. Karena setelah ini kita gunakan adanya partikel wa. Partikel wa fungsi utamanya adalah untuk menunjukkan topik kalimat. Sedangkan setelah partikel wa ini adalah
terdapat keterangan. Keterangan inilah yang dimaksud dengan deskripsi. Jika dalam kalimat ini deskripsinya adalah pensil. Kalimat yang pertama ini adalah pensil. Kore wa enpitsu desu. Kita fokusnya adalah tentang deskripsi dari kalimatnya. Deskripsi kalimatnya merupakan modifikasi kata benda. Kalau kita lihat pada bagian kalimat ini, hanya terdapat pensil saja, hanya terdapat satu kata benda saja tanpa adanya modifikasi. Nah, sekarang kita akan memodifikasi bagian kata benda berupa pensil ini dengan beragam kata. Misalkan yang pertama, ini adalah pensil milik saya. Deskripsinya setelah adalah ya, yaitu pensil milik saya. Kore wa watashi no enpitsu desu. Watashi no enpitsu desu ini adalah bagian dari deskripsi yang merupakan modifikasi kata benda. Kata bendanya dimodifikasi dengan penggunaan kata benda saja, yaitu watashi no. Kita lihat bagian nomor 2, ini adalah pensil yang ingin dibeli. Jadi modifikasinya pensil yang ingin dibeli. Untuk bagian modifikasi kata bendanya, kita harus menerjemahkannya dari bagian paling belakang terlebih dahulu. Ingin dibeli atau ingin membeli, yaitu kaitai. Baru sisanya adalah pensil, kita bisa sambungkan langsung. Enpitsu desu. Kore wa kaitai enpitsu desu. Jika kita artikan, ini adalah pensil yang ingin dibeli. Sangbang. Ini adalah pensil yang telah dibeli kemarin. Kita lihat di sini modifikasi kata benda sebagai deskripsinya pada bagian pensil yang telah dibeli kemarin. Ini adalah kore wa, baru kita terjemahkan dari paling belakang, kemarin. Kino. Yang telah dibeli atau telah membeli, kita gunakan kata. Dari kata kaimashita ya, bentuk futsukenya adalah kata. Dan yang terakhir yaitu pensil. Kore wa kino katta enpitsu desu. Ini adalah pensil yang telah dibeli kemarin. Yongbang. Ini adalah pensil yang telah dibeli di toko buku. Kita lihat di sini modifikasi kata bendanya terdapat pada bagian pensil yang telah dibeli di toko buku. Kita awali dulu dengan menempatkan topiknya, yaitu kore, diikuti partikel wa, baru modifikasi kata bendanya. Kita terjemahkan dari paling belakang, di toko buku. Honya de. Yang telah dibeli. Kata, sisanya ada pensil, enpitsu desu. Kore wa honya de kata enpitsu desu. Ini adalah pensil yang telah dibeli di toko buku. Gobang. Ini adalah pensil yang telah diterima dari teman. Kita lihat di sini modifikasinya adalah pada bagian pensil yang telah diterima dari teman. Kita awali dulu dengan topiknya kore wa. Kita terjemahkan dari paling belakang, dari teman. Tomodachi ni.
yang telah diterima. Telah diterima atau telah menerima kita gunakan moratta. Dari kata kerja moraimashita ya, dijadikan bentuk futsuke, moratta. Baru yang tersisa adalah pensil. Enpitsu desu. Kore wa tomodachi ni moratta enpitsu desu. Ini adalah pensil yang telah diterima dari teman. Selain menggunakan partikel ni, bisa juga kita menggunakan partikel kara. Khusus untuk kata kerja moraimashita ya. Bisa partikel ni digantikan dengan partikel kara. Berikutnya kita akan mencoba untuk membuat kalimat dengan deskripsinya mengenai Maria Sang. Berawal dari satu kalimat yang paling sederhana, yaitu Maria adalah orang Amerika. Di sini kita lihat deskripsinya hanyalah berupa satu kata benda sederhana tanpa adanya modifikasi. Maka kalimat ini jika kita terjemahkan menjadi Maria Sang wa Amerika jing desu. Yang menjadi deskripsinya adalah bagian orang Amerika. Sekarang kita akan menggunakan deskripsi dari Maria Sang ini menggunakan beragam modifikasi kata benda. Yang akan kita modifikasi di sini adalah bagian orang. Kata benda bagian orang yang dimodifikasi dengan beragam jenis kata. Kita mulai dari nomor 1, ichiban. Maria adalah orang yang tidak pergi ke Jepang. Orang yang tidak pergi ke Jepang. Bagian yang tidak pergi ke Jepang ini memodifikasi kata benda orang. Jadi, deskripsinya berupa kata benda orang yang dimodifikasi dengan kata yang tidak pergi ke Jepang. Kita perhatikan kalimat ini tidak mengindikasikan adanya penggunaan tensis lampau. Jadi kita gunakan tensis non lampau ya. Kita awali dulu dengan Maria Sang wa, orang yang tidak pergi ke Jepang. Seperti biasa harus kita terjemahkan dulu dari paling belakang. Ke Jepang. Nihon e, yang tidak pergi, ikanai. Ikanai berasal dari kata kerja ikimasen. Dan tersisa kata benda orang yaitu hito desu. Maria Sang wa Nihon e ikanai hito desu. Maria Sang adalah orang yang tidak pergi ke Jepang. Nibang. Maria adalah orang yang tidak datang ke pesta kemarin. Kita lihat di sini deskripsinya berupa orang yang tidak datang ke pesta kemarin. Kata bendanya adalah orang, dimodifikasi dengan kata atau frasa yang tidak datang ke pesta kemarin. Maria Sang wa, pesta kemarin. Kino no pati, kemudian kita lanjutkan ke, kita gunakan ni, karena yang didatangi adalah sebuah aktivitas ya, jadi partikelnya yang lebih tepat adalah menggunakan ni. Yang tidak datang, kita gunakan kona kata. Kona kata berasal dari kata kerja kimasen deshita, karena aktivitasnya mengarah pada aktivitas yang kemarin. Dan yang terakhir adalah orang, hito desu. Maria Sang wa kino no pati ni konakata hito desu. Maria Sang adalah orang yang tidak datang ke
pesta kemarin. Sambang. Maria adalah orang yang sedang membaca buku. Deskripsi dari Maria Sang adalah orang yang sedang membaca buku. Kata benda yang digunakan adalah orang. Dimodifikasi dengan frasa yang sedang membaca buku. Maria Sangwa sedang membaca buku. Kita ambil dulu bagian buku, yaitu Hong, yang sedang membaca. Kita gunakan kata kerjanya bentuk teimas ya. Teimas harus dijadikan bentuk kamus. Yondeimas sedang membaca. Dijadikan futsuke yondeiru. Dan ditutup dengan kata bendanya hito des. Maria Sang wa Hong. Maaf, di sini kurang o ya. Maria Sang wa Hong o yondeiru hito des. Maria Sang adalah orang yang sedang membaca buku. Karena di sini posisi Hong adalah objek dari anak kalimat, maka harus menggunakan partikel o untuk digabungkan dengan kata kerja. Yongbang. Maria adalah orang yang sedang duduk di bawah pohon. Deskripsi tentang Maria Sang adalah orang yang sedang duduk di bawah pohon. Kata benda yang digunakan adalah orang. Dimodifikasi dengan frase sedang duduk di bawah pohon. Maria Sang wa pohon. Kita gunakan ki, kemudian di bawah, kino shita ni, di bawah pohon. Pohonnya dulu, kemudian bawah. Antara pohon dan bawah harus menggunakan partikel no, karena untuk menggabungkan dua kata benda ya, yang menggunakan keterangan posisi. Kino shita ni, di bawah pohon. Sedang duduk kita gunakan suwatteiru. Suwatteiru berasal dari kata kerja suwatteimas, sedang duduk. Dan sisanya ada hito des. Maria Sang wa kino shita ni suwatteiru hito des. Maria adalah orang yang sedang duduk di bawahnya pohon. Gobang. Maria adalah orang yang tidak bisa memasak. Deskripsinya adalah di bagian ini, orang yang tidak bisa memasak. Kata benda yang dimodifikasi adalah orang. Dimodifikasi dengan frasa yang tidak bisa memasak. Maria Sang wa tidak bisa memasak. Memasak, kita ambil kata hanya cukup masakan saja ya, yaitu hyori, yang tidak bisa. Tidak bisa masak, kita gunakan ryori ga dekinai. Dekinai berasal dari kata kerja bentuk maseng, dekimaseng. Dekinai hito des. Maria Sang wa ryori ga dekinai hito des. Maria adalah orang yang tidak bisa memasak. Berikutnya, kita akan coba untuk membuat kalimat atau menerjemahkan kalimat yang menggunakan deskripsi dari sebuah kata yang merujuk pada kata keterangan tempat. Misalkan kita lihat di sini diawali dengan satu kalimat yang sederhana. Di sini adalah perpustakaan. Kita lihat topiknya yaitu di sini. Di sini maka kita gunakan koko. Pada bagian adalah kita gunakan partikel wa dan diikuti dengan deskripsinya berupa kata benda perpustakaan. Toshokan desu. Koko wa toshokan desu.
di sini adalah perpustakaan. Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat sederhana, karena kita lihat bagian deskripsinya hanya menggunakan satu kata benda tanpa adanya modifikasi. Nah, berikutnya kita akan menggunakan modifikasi kata benda untuk mendeskripsikan topik kalimat di sini. Jadi, bagian topik kalimatnya nanti sama semua ya, yaitu kita gunakan di sini. Di sini, di sini. Oke, kita coba dari bagian yang pertama. Di sini adalah tempat pinjam buku. Tempat untuk meminjam buku. Jadi, deskripsinya adalah bagian tempat meminjam buku. Kata benda yang dimodifikasi adalah tempat. Dimodifikasi dengan frasa pinjam buku atau meminjam buku. Jadi bagian inilah yang merupakan deskripsi yang mana kita menggunakan modifikasi kata benda. Kita awali dulu dengan koko wa, tempat pinjam buku. Kita ambil paling belakang yaitu buku. Hong, pinjam buku. Maka perlu kita gunakan partikel o untuk menunjukkan objek dari anak kalimat ini. Hong o, pinjam, kita gunakan kariru. Kariru berasal dari kata kerja karimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2 ya. Ini adalah kata kerja kelompok 2 pengecualian. Karimas jadi kariru untuk bentuk futsukenya. Dan yang terakhir tersisa ada tempat. Kita gunakan kata tokoro desu. Koko wa hong o kariru tokoro desu. Di sini adalah tempat pinjam buku. Nibang, di sini adalah tempat belajar. Deskripsinya adalah pada bagian tempat belajar. Kata benda yang dimodifikasi adalah tempat. Dimodifikasi dengan kata kerja belajar, yang mana menggunakan tensis non lampau. Koko wa, tempat belajar. Belajar kita gunakan benkyo suru. Berasal dari kata kerja benkyo shimasu ya. Dan kita letakkan di situ ada tempat. Tokoro desu. Koko wa benkyo suru tokoro desu. Di sini adalah tempat untuk belajar atau tempat belajar. Sambang. Di sini adalah tempat belajar bersama teman. Modifikasi kata bendanya ada di bagian ini untuk deskripsi dari di sini ya. Kata benda yang dimodifikasi adalah tempat. Dimodifikasi dengan frasa belajar bersama teman. Kalimat ini pun juga menggunakan tensis non lampau. Kita awali topiknya, koko wa, teman. Kita ambil teman dari bagian paling belakang, tomodachi. Bersama, to, belajar, benkyo suru, tempat, tokoro desu. Koko wa tomodachi to benkyo suru tokoro desu. Di sini adalah tempat belajar bersama teman. Hai, yombang. Di sini adalah tempat mengembalikan buku. Kita lihat di sini deskripsinya menggunakan bagian modifikasi kata benda tempat mengembalikan buku. Koko wa, buku. Kita ambil paling belakang ya, buku. Hong,
Jangan lupa gunakan partikel o untuk menunjukkan objek dari ana kalimatnya. Mengembalikan, kaesu. Karena di sini juga menggunakan kalimat yang menggunakan tensis non lampau. Jadi kita gunakan bentuk kamus untuk kata kerjanya. Kaesu berasal dari kata kerja bentuk mas kaeshimasu, mengembalikan. Mengembalikan ini sudah kita gunakan kaesu, kemudian sisa bagian tempat. Maka kita gunakan tokoro desu. Koko wa hon o kaesu tokoro desu. Di sini adalah tempat mengembalikan buku. Gobang. Di sini adalah tempat mengerjakan PR. Deskripsinya menggunakan modifikasi kata benda di bagian ini. Di sini, koko wa mengerjakan PR. Kita ambil paling belakang terlebih dahulu, PR, shukudai. O, mengerjakan kita gunakan suru. Sama ya, kalimatnya menggunakan tensis non lampau. Jadi kita menggunakan kata kerja bentuk kamus. Suru berasal dari kata kerja shimasu. Shukudayo suru tersisa kata benda tempat. Tokoro desu. Koko wa shukudayo suru tokoro desu. Di sini adalah tempat mengerjakan PR. Kita menuju pada pembahasan berikutnya mengenai modifikasi kata benda sebagai topik kalimat. Sebagai topik kalimat ya, yaitu bagian yang terdapat di sebelum partikel wa. Misalkan kita lihat pada satu contoh kalimat yang paling sederhana ini, kue ini adalah milik saya. Di sini, dalam kalimatnya, bagian adalahnya ini saya tempatkan di dalam kurung, maksudnya bisa kita artikan adalah, bisa juga tidak perlu kita artikan. Jadi kita mau bilang, kue ini milik saya, itu pun juga boleh. Asalkan kita harus bisa mengetahui batasan mana yang menjadi topik dari sebuah kalimat. Jika kita menggunakan istilah adalah dalam sebuah kalimat ini, maka ini akan lebih mempermudah kita untuk mengetahui batasan dari topik kalimat. Adalah ini nanti pasti kita konversi atau kita ubah menjadi partikel wa ya. Adalah dijadikan partikel wa. Kue ini merupakan kata benda yang merupakan topik dari kalimatnya. Kemudian baru diikuti partikel wa dan diikuti dengan deskripsi apa yang terkait dengan kalimatnya. Oke, kita mulai dari kalimat yang paling sederhana dulu. Kue ini enak. Jadi, kita tentukan topiknya adalah kue ini. Sesuatu yang sedang kita bahas, ini kita jadikan topik kalimat. Kono keki diikuti partikel wa sebagai penanda atau penunjuk topik kalimat. Dan deskripsinya adalah enak. Oishii desu. Kono keki wa oishii desu. Bagian yang terdapat di sebelum partikel wa ini adalah topik kalimat. Maka, untuk kalimat-kalimat berikutnya, kita akan melakukan modifikasi kata benda pada bagian yang ada di sebelum wa, merupakan bagian topik kalimat. Oke ya, dari satu kalimat sederhana ini, kita bisa tahu bahwa topik kalimatnya adalah kue ini. Oke, coba kita lihat di bagian nomor 2. Kue yang telah dibuat oleh ibu sangat enak. Kita lihat di sini, bagian kue yang telah dibuat oleh ibu, inilah yang merupakan modifikasi kata benda dari kue. Kue yang bagaimana? Kue yang telah dibuat oleh ibu. Frase sepanjang ini merupakan topik kalimat. Karena kita sudah tahu bagian mana
atau bagian batasan mana saja yang menjadi topik kalimatnya, maka jika sudah ketemu bagian topik kalimatnya, di sini kita berikan partikel wa, supaya tahu batasannya. Kalau kita sudah bisa menentukan batasan dari topik kalimat ini, maka kita bisa menerjemahkannya dulu dari bagian paling dekat dengan wa, yaitu bagian ibu, ke sebelah kiri. Kita mulai dulu dari oleh ibu ya. Oleh ibu. Haha, ga. Jangan lupa untuk bagian oleh, yaitu menyatakan pelaku dari anak kalimat, ini haruslah menggunakan partikel ga. Haha, ga. Oleh ibu, kemudian yang telah dibuat. Kita gunakan kata kerja tsukutta, karena menggunakan tensis lampau ya. Tsukutta berasal dari kata kerja tsukurimashita. Dan yang terakhir tersisa kue. Keki. Baru kita lanjutkan dengan partikel wa ya. Dan dilanjutkan dengan deskripsi berikutnya. Sangat enak. Totemo oishii desu. Cara mengartikannya adalah kita harus mengartikan bagian topiknya terlebih dahulu. Jadi kita sudah tahu ya batasan dari topiknya ada pada bagian ini. Jika kita sudah tahu bagian mana saja yang menjadi topiknya, maka kita artikan terlebih dahulu bagian yang ada di sebelah kiri partikel wa, tepat berada di sebelah kiri partikel wa, yaitu keki, kue yang telah dibuat oleh ibu. Baru kita bisa lanjutkan ke arti setelah wa atau sebelah kanannya partikel wa. Totemo oishii desu, sangat enak. Saya ulang lagi ya. Haha ga tsukutta keki wa totemo oishii desu. Kue yang telah dibuat oleh ibu sangat enak. Hai, sambang. Kue yang telah dimakan tadi pagi tidak begitu enak. Kita lihat di sini, bagian topik kalimatnya adalah dari kue yang telah dimakan tadi pagi. Sesuatu yang sedang kita bicarakan, yang menjadi fokus pembuka kalimat. Ini adalah topik kalimat. Maka, jika kita sudah mengetahui batasan dari frase, modifikasi kata benda untuk topik kalimatnya, kita berikan batasan di sini partikel wa terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengartikan atau kita bisa menerjemahkan bagian sebelah kiri dari partikel wa yang menjadi topik kalimatnya. Sekali lagi, kita artikan terlebih dahulu kata yang paling dekat dengan partikel wa atau tepat di sebelah kiri partikel wa, yaitu tadi pagi. Kesa, yang telah dimakan. Tabeta berasal dari kata kerja tabemashita ya. Dan terakhir ada kue, keki. Baru kita tempatkan partikel wa dan dilanjutkan dengan deskripsi kalimatnya, tidak begitu enak. Amari oishii kunakatta desu. Misalkan ini jika kita menggunakan tensis lampau untuk keseluruhan kalimat. Kita cek bagian topik kalimatnya ya. Pertama, kita harus tentukan topik kalimatnya yang ada di sebelah kiri partikel wa. Kesa tabeta keki. Kue yang telah dimakan tadi pagi. Amari oishii kunakatta. Tidak begitu enak. Hai, Yongbang. Kue yang telah dibeli di toko roti di mana? Topik kalimat yang kita gunakan pada nomor 4 ini berawal dari bagian kue yang telah dibeli di toko roti.
Sesuatu yang menjadi fokus utama yang membuka sebuah kalimat, yaitu tentang kue. Kue yang bagaimana? Kue yang telah dibeli di toko roti. Sudah kita temukan ya bagian batasan dari topik kalimatnya, maka kita bisa tempatkan partikel wa di sini. Kita terjemahkan terlebih dahulu kata yang ada tepat di sebelah kiri partikel wa, yaitu di toko roti. Pangya D, kita gunakan partikel D karena ada aktivitas setelah membeli. Pangya D, yang telah dibeli. Kata keki. Baru kita tempatkan partikel wa di sini dan diikuti dengan deskripsi berikutnya di mana doko desu ka? Pangya D, kata keki wa doko desu ka? Kita lihat ya, bagian inilah yang menjadi topik dari kalimatnya. Topik kalimat berupa modifikasi kata benda dari kata benda keki. Kita lakukan pengecekan artinya dari sebelah kiri partikel wa. Dari sebelah kiri partikel wa menuju ke sebelah kiri. Kue yang telah dibeli di toko roti, doko desu ka? Di mana? Gobang, kue yang ada di atas meja, apakah mahal? Kita tentukan di sini untuk bagian topik kalimatnya. Topik kalimatnya berupa modifikasi dari kata kue. Kue yang bagaimana? Kue yang ada di atas meja. Kue yang ada di atas meja merupakan fokus pembicaraan utama yang mengawali kalimatnya, maka harus kita gunakan partikel wa di sini untuk menunjukkan atau membatasi bagian topik kalimatnya. Kue yang ada di atas meja. Diterjemahkan terlebih dahulu bagian tepat yang ada di sebelah kiri. Meja. Tsukue. Di atas meja. Tsukue no ue ni. Yang ada kita gunakan aru, kue, keki, baru kita tempatkan partikel wa. Apakah mahal? Takai desu ka? Kita lihat topiknya adalah frasa di sebelah kiri partikel wa. Tsukue no ue ni aru keki. Kita lakukan pengecekan artinya dari mengartikan bagian sebelah kiri partikel wa, tepat di sebelah kiri partikel wa menuju ke kiri. Keki, kue yang ada di atasnya meja. Takai desu ka? Apakah mahal? Berikutnya, kita akan menggunakan modifikasi kata benda untuk mendeskripsikan kondisi seseorang. Khusus untuk kondisi seseorang di sini, saya akan mengutamakan menggunakan kata kerja memakai. Memakai dalam bahasa Jepang ini akan menggunakan beberapa istilah yang berbeda. Misalkan, di sini kita lihat gambarnya ya. Jika seseorang memakai topi atau benda yang mengcover kepalanya, maka untuk kata kerjanya memakai ini menggunakan istilah kaburu atau kaburimasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Boshio kaburu atau boshio kaburimasu, yang artinya adalah memakai topi. Kemudian untuk kata kerja memakai kacamata, ini menggunakan kakeru atau kakemasu, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Megane o kakemasu atau megane o kakeru, memakai kacamata. Berikutnya, untuk kata kerja memakai dasi, ini menggunakan istilah shimasu atau suruh. Necktie o suru atau necktie o shimasu, memakai dasi. Kemudian untuk istilah memakai untuk
Baju yang dikenakan di bagian atasan ya, di bagian badan, ini menggunakan kata kerja kiru atau kimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Ini pengecualian ya, kata kerja kelompok 2 pengecualian. Kimas atau kata bentuk kamusnya adalah kiru. Shatsuo kiru atau shatsuo kimas, memakai kemeja. Dan untuk benda yang dipakai dari pinggang ke bawah, ini menggunakan kata kerjanya haku atau hakimas, termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Misalkan, zubong o haku atau zubong o hakimas, memakai celana panjang. Selain itu, contohnya misalkan kutsuo haku atau kutsuo hakimas, memakai sepatu. Sepatu atau sandal ini nanti untuk kata kerja memakai menggunakan hakimas. Kita awali dari kalimat yang paling sederhana, orang itu adalah Yamada. Topiknya adalah di bagian orang itu. Ano, hito, wa, Yamada-san desu. Pada bagian ini kita masih menggunakan modifikasi kata benda untuk bagian topik kalimat ya. Jadi yang akan kita modifikasi kata bendanya adalah bagian di sebelah kiri partikel wa. Ano hito. Orang itu. Nah, kita akan menggunakan beragam kata kerja memakai ini tadi yang akan kita gunakan sebagai modifikasi kata benda untuk bagian topik kalimat yang berkaitan dengan kondisi seseorang. Misalkan di nomor 2, orang yang sedang memakai topi adalah Yamada. Maka yang harus kita terjemahkan terlebih dahulu adalah bagian topik kalimatnya yang mengarah pada kondisi seseorang. Kondisinya bagaimana? Kondisi orang yang seperti apa? Orang yang sedang memakai topi. Nanti bagian adalah akan kita ganti dengan partikel wa. Jadi kita bisa mengartikan bagian topi terlebih dahulu ke sebelah kiri. Topi kita gunakan boshi o yang sedang memakai. Karena ini yang dipakai adalah boshi, maka kita menggunakan kata kerja kaburimas. Kaburimas harus kita jadikan bentuk teimas, karena yang akan kita terjemahkan adalah yang sedang memakai. Kabutte iru. Yang sedang memakai kabutte iru. Dan tersisa orang ada di sini. Hito. Baru kita tempatkan bagian adalah menggunakan partikel wa. Yamada-san desu. Boshio kabuteiru hito. Ini adalah topik kalimatnya. Kita lakukan pengecekan arti, yaitu kita artikan dulu kata tepat di sebelah kiri dari partikel wa menuju sebelah kiri. Boshio kabuteiru hito. Orang yang sedang memakai topi adalah Yamada-san. Hai, nih bang. Orang yang sedang memakai kacamata adalah Yamada. Strukturnya sama dengan yang di bagian nomor 2 tadi ya. Yang harus kita artikan terlebih dahulu adalah bagian topik kalimatnya. Topik kalimatnya menggunakan modifikasi kata benda orang yang bagaimana? Orang yang sedang memakai kacamata. Bagian adalah ini nanti akan kita ganti menjadi partikel wa. Kacamata. Megane o sedang memakai, karena yang dipakai adalah kacamata, maka kata kerja yang digunakan adalah kakemas. Kita jadikan bentuk T ya. Kakete iru, karena sedang memakai. Kakete imas. Dan terakhir ada hito, baru kita tempatkan adalah
wa Yamada-san desu. Megane o kaketeiru hito wa Yamada-san desu. Kita cek artinya dari kata tepat sebelah kiri menuju ke sebelah kiri sampai habis. Megane o kaketeiru hito, orang yang sedang memakai kacamata adalah Yamada-san. Kalimat berikutnya, orang yang sedang memakai dasi adalah Yamada. Modifikasi kata bendanya ada pada bagian ini, yang kita jadikan topik kalimat. Bagian adalah nanti diganti dengan partikel wa. Kita terjemahkan dulu dari bagian dasi. Kita terjemahkan dulu dari bagian dasi, yaitu nekutai. Nekutai o sedang memakai. Untuk dasi sedang memakainya kita gunakan kata kerja shimasu. Sedang memakai, shite imasu. Bentuk futsuke-nya adalah shiteiru. Nekutai o shiteiru, yang terakhir ada orang, hito. Baru kita tempatkan wa sebagai penunjuk topik kalimatnya, Yamada-san desu. Nekutai o shiteiru hito wa Yamada-san desu. Kita lakukan pengecekan artinya. Dari kata tepat di sebelah kiri partikel wa menuju sebelah kiri. Orang yang sedang memakai dasi adalah Yamada-san. Hai, Gobang. Orang yang sedang memakai kemeja adalah Yamada. Yang kita terjemahkan terlebih dahulu adalah bagian modifikasi kata benda bagian topik kalimat. Orang yang sedang memakai kemeja. Bagian adalah nanti kita ganti dengan partikel wa. Diambil dulu bagian kemeja untuk diterjemahkan terlebih dahulu. Shatsu o. Untuk memakai kemeja, kita gunakan kata kerja kiru, kimas, grup 2. Bentuk te imasnya adalah kiteimasu. Maka bentuk kamusnya atau bentuk futsuke-nya adalah kiteiru. Orang, hito, kemudian bagian adalah kita ganti dengan partikel wa, diikuti dengan Yamada-san desu. Shatsu o kiteiru hito wa Yamada-san desu. Kita cek artinya dari bagian modifikasi kata benda sebagai topik kalimatnya. Orang yang sedang memakai kemeja adalah Yamada-san. Hai, Rokubang. Orang yang sedang memakai celana hitam adalah Yamada. Topik kalimatnya sepanjang ini ya, menggunakan modifikasi kata benda dari orang. Orang yang bagaimana? Orang yang sedang memakai celana hitam. Bagian adalah nanti kita ganti dengan partikel wa. Kita artikan dari bagian belakang terlebih dahulu, yaitu hitam. Kuroi, celana panjang ya, kita gunakan di sini zubong. O. Jangan lupa ya, menggunakan partikel o sebagai penunjuk objek dari anak kalimatnya. Sedang memakai celana, maka kita gunakan kata kerja hakimasu. Bentuk T-nya adalah haite. Haiteiru. Haiteimasu diubah menjadi futsuke haiteiru. Orang, hito, adalah kita gunakan partikel wa, Yamada-san desu. Kuroi zubong o haiteiru hito wa Yamada-san desu. Kita cek artinya. Orang yang sedang memakai celana hitam adalah Yamada-san. Nanabang. Orang yang sedang memakai sepatu putih adalah Yamada. Topik kalimatnya diawali dengan
bagian orang yang sedang memakai sepatu putih. Ini adalah topik kalimat yang menggunakan modifikasi kata benda dari orang. Orang yang bagaimana? Orang yang sedang memakai sepatu putih. Bagian adalah nanti kita ubah menjadi partikel wa. Terlebih dahulu kita artikan bagian paling belakang dari bagian frasa topik kalimatnya ya, yaitu putih. Shiroi, sepatu, kutsu, o, sedang memakai. Ini juga menggunakan haite iru. Dari kata kerja hakimas, bentuk T-nya adalah haite. Haite imas diubah menjadi bentuk futsuke menjadi haite iru. Dan terakhir ada orang. Hito wa Yamada san desu. Shiroi kutsu o haite iru hito wa Yamada san desu. Orang yang sedang memakai sepatu putih, ini merupakan topik kalimatnya ya, adalah Yamada san desu. Kita menuju pada bagian berikutnya, yaitu modifikasi kata benda sebagai objek kalimat. Satu hal yang harus kita ketahui, yang dinamakan objek kalimat ini adalah selalu hadir sebelum partikel o. Misalkan kita lihat struktur dari kalimat bahasa Jepang yang paling sederhana. Saya sedang melihat foto. Maka bagian saya ini merupakan topik sekaligus subjek dari kalimatnya. Kita anggap subjek, kenapa? Karena di sini topik ini, kata benda ini, dia melakukan suatu aktivitas, yaitu sedang melihat. Maka setelah ada kata saya diikuti dengan partikel wa sebagai penunjuk topik sekaligus penunjuk subjek dari kalimat ini, diikuti dengan bagian objek. Baru diikuti partikel o dan diakhiri dengan kata kerja. Sehingga kalimat ini jika kita terjemahkan dalam bahasa Jepang menjadi watashi wa shashin o miteimasu. Jadi kita lihat objeknya merupakan shashin. Jadi kita lihat di sini kalimat ini hanya menggunakan satu kata benda saja tanpa dimodifikasi, yaitu shashin. Nah, pada kalimat berikutnya nanti kita akan memodifikasi kata shashin ini sebagai objek dari kalimatnya. Kita ulang lagi ya dari kalimat yang pertama. Saya sedang melihat foto. Watashi wa shashin o miteimasu. Foto di sini adalah bagian dari objek kalimatnya. Pada kalimat yang kedua, ini sebetulnya juga kalimat yang simpel ya, yang sebetulnya sudah pernah kita pelajari, tapi ini sudah menggunakan modifikasi kata benda. Modifikasi kata bendanya adalah miliknya Maria-san. Fotonya Maria. Watashi wa, fotonya Maria-san. Maria-san no shashin o miteimasu. Watashi wa Maria-san no shashin o miteimasu. Saya sedang melihat fotonya Maria-san. Jadi yang menjadi objek pada kalimat ini adalah Maria-san no shashin. Fotonya Maria-san. Sambang. Saya sedang melihat foto yang telah diambil atau yang telah dipotret oleh Maria-san. Kita lihat di sini untuk bagian objeknya berupa foto yang dimodifikasi dengan frasa yang telah diambil atau dipotret oleh Maria-san. Kita awali dulu dari subjeknya yaitu watashi wa, baru kita tempatkan objeknya. Objeknya kita terjemahkan juga dari bagian paling belakang, oleh Maria-san. Maria-san ga yang telah diambil
totta dari kata kerja torimashita. Dan tersisa foto, shashin. Baru kita tempatkan partikel o sebagai penunjuk objek dari kalimatnya. Dan ditutup dengan kata kerjanya sedang melihat, miteimasu. Watashi wa Maria-san ga totta shashin o miteimasu. Saya sedang melihat foto yang telah diambil oleh Maria-san. Sudah urut ya untuk artinya. Jika sudah urut, maka kalimat ini struktur bahasa Jepangnya sudah benar. Jadi yang bagian objeknya menggunakan modifikasi adalah di bagian ini. Maria-san ga totta shashin. Hai, Yongbang. Saya sedang melihat foto yang telah diambil atau dipotret di Jepang. Kita lihat di sini, objeknya adalah foto. Foto merupakan kata benda yang dimodifikasi oleh frasa yang telah diambil atau dipotret di Jepang. Kita awali dulu dengan pelakunya, yaitu saya, watashi wa. Baru diikuti dengan objeknya. Objeknya kita artikan dulu dari paling belakang menuju ke sebelah kiri. Di Jepang. Nihon de. Telah diambil atau telah dipotret, kita gunakan totta dari kata kerja torimashita, dan tersisa ada foto. Baru diikuti dengan partikel o sebagai penunjuk objek kalimatnya. Dan ditutup dengan kata kerja miteimasu. Watashi wa Nihon de totta shashin o miteimasu. Saya sedang melihat foto yang telah diambil atau yang telah dipotret di Jepang. Jadi, bagian inilah yang menjadi objek kalimat berupa modifikasi kata benda dari kata benda shashin. Berikutnya, kita masih menggunakan fungsi modifikasi kata benda yang dijadikan objek dari sebuah kalimat. Tapi pada 5 kalimat berikut ini yang akan kita terjemahkan, ini akan menggunakan modifikasi kata benda yang berbeda-beda. Jika di bagian awal tadi kita hanya memodifikasi satu kata benda saja, yaitu shashin ya. Tapi pada 5 kalimat berikut ini, kita akan menggunakan kata benda yang berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama, saya sedang makan kue yang telah dibuat oleh ibu. Yang kita makan adalah kue, maka kue ini statusnya menjadi objek kalimat. Karena bagian yang dikenai tindakan. Tindakannya apa? Tindakannya adalah dimakan. Kue merupakan objek kalimatnya. Kata benda kue ini dimodifikasi oleh frasa yang telah dibuat oleh ibu. Maka bagian inilah yang menggunakan modifikasi kata benda yang dijadikan objek dari kalimatnya. Kita awali dulu dengan watashi, wa, baru diikuti dengan objeknya. Objeknya kue yang telah dibuat oleh ibu. Selalu ya kita artikan dari bagian paling belakang, oleh ibu. Haha, ga, yang telah dibuat, kita gunakan sukutta, kue, keki. Baru ditempatkan partikel o sebagai penunjuk objek dari kalimatnya. Ditutup dengan kata kerja sedang makan, tabeteimasu. Watashi wa haha ga tsukutta keki o tabeteimasu. Saya sedang makan kue yang telah dibuat oleh ibu. Nibang, saya sedang membaca laporan yang telah ditulis oleh Karina.
Kita lihat di sini yang dikenai tindakan adalah kata benda laporan. Maka laporan akan menjadi objek dari kalimat ini. Kata benda laporan telah dimodifikasi oleh frasa yang telah ditulis oleh Karina. Maka bagian objeknya keseluruhan adalah laporan yang telah ditulis oleh Karina. Watashi wa, objeknya laporan yang telah ditulis oleh Karina. Dari belakang ya, oleh Karina. Karina sang ga, yang telah ditulis kita gunakan kata kaita, berasal dari kata kerja kakimashita. Kaita, kemudian tersisa kata benda intinya yaitu laporan. Repoto o, kita letakkan o sebagai penunjuk objek kalimatnya. Ditutup dengan kata kerja sedang membaca, yondeimasu. Watashi wa Karina san ga kaita repoto o yondeimasu. Saya sedang membaca laporan yang telah ditulis oleh Karina-san. Sangbang, saya sudah mengembalikan buku yang telah dipinjam di perpustakaan. Kita lihat di sini, kata benda yang dikenai tindakan, tindakannya adalah mengembalikan, adalah bagian buku. Kata benda buku sebagai objek kalimat ini telah dimodifikasi dengan frasa yang telah dipinjam di perpustakaan. Oke, kita awali dulu dengan pelakunya adalah saya, watashi wa. Kita tempatkan objeknya, diawali dengan menerjemahkan bagian paling belakang dari frasa modifikasi kata benda buku di perpustakaan. Toshokan de telah dipinjam. Karita berasal dari kata kerja karimashita, termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Kemudian tersisa buku. Buku ini kita gunakan hong. Baru kita tempatkan partikel o jika sudah berhasil merangkai keseluruhan bagian objek kalimatnya. Baru ditutup dengan sudah mengembalikan. Kae shimashita. Watashi wa toshokan de karita hon o kae shimashita. Saya telah mengembalikan buku yang telah dipinjam di perpustakaan. Toshokan de karita hon. Buku yang telah dipinjam di perpustakaan. Ini adalah bagian objek yang menggunakan modifikasi kata benda hong. Yongbang, saya tidak tahu tempat bekerjanya Yamada-san. Kita lihat di sini, saya tidak tahu. Yang diketahui atau yang tidak diketahui adalah tempat bekerjanya Yamada-san. Maka bagian inilah yang menjadi objek dari sebuah kalimat di nomor 4. Watashi wa, tempat bekerjanya Yamada-san. Kita terjemahkan dulu bagian Yamada, Yamada-san. Di sini kita tidak menggunakan partikel no ya. Setelah Yamada, kita harus menerjemahkan bekerja. Harusnya biasanya kalau menggunakan kepemilikan ini menggunakan no ya, tapi kita tidak bisa menggunakan partikel no. Kita menggunakan partikel ga. Alasan yang pertama adalah karena kita menggabungkan kata benda dan kata kerja, tidak boleh menggunakan partikel no. Alasan yang kedua, Yamada-san adalah pelaku dari anak kalimat. Anak kalimatnya apa? Tempat bekerjanya Yamada-san. Oke, bekerja sudah, baru tersisa tempat. Tokoro. Baru kita letakkan partikel o di sini. Tidak tahu. Shirimasen. Watashi wa Yamada-san ga
hataraku tokoro shirimasen. Saya tidak tahu tempat bekerjanya Yamada-san. Bagian objeknya adalah bagian ini. Yamada-san ga hataraku tokoro. 5 bang. Saya melupakan kanji yang telah dipelajari kemarin. Objek kalimatnya menggunakan kata benda kanji yang dilupakan ya. Kanji di sini merupakan kata benda yang dimodifikasi dengan frasa yang telah dipelajari kemarin. Watashi wa objeknya kanji yang telah dipelajari kemarin. Kita terjemahkan bagian paling belakang menuju ke sebelah kiri. Kemarin. Kino yang telah dipelajari, benkyo shita, kemudian kanji, diikuti dengan partikel o, menunjukkan objek dari sebuah kalimat. Melupakan. Wa suremashita. Karena ini sudah terjadi, jadi kita menggunakan tensis lampau. Watashi wa kino benkyou shita kanji o wasuremashita. Saya melupakan kanji yang telah dipelajari kemarin. Oke minasan, sekian dulu ya untuk penjelasan pembahasan bab 22 bagian kedua. Untuk video berikutnya, kita akan coba untuk membahas isi dari Renshu E dan Renshu B. Jika minasan masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan video kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Komentorang ni kaite kudasai. Dan jika minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, silakan bisa dikirimkan melalui DM Instagram ke Instagram saya ada di sini, atau bisa juga dikirimkan melalui DM Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti akan saya respon. Kemudian, jika minasan masih ada yang bertanya di mana sebaiknya saya membeli buku bahasa Jepang atau referensi buku bahasa Jepang yang lain, silakan bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe atau minasan bisa juga kunjungi official websitenya yang ada di sini. Nanti minasan bisa dapatkan informasi beragam buku bahasa Jepang yang sekiranya diperlukan untuk memperlancar belajar bahasa Jepang secara otodidak. Baik minasan, sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mata ne. Siapa bilang kanji itu susah? Kamu pasti belum tahu buku ini. Bagi yang punya impian belajar atau bekerja di Jepang, kanji adalah kuncinya. Karena untuk mendapatkan beasiswa, magang hingga prioritas dan kenaikan gaji, mutlak harus paham kanji. Materi dalam buku ini sesuai untuk kebutuhan tes JLPT level N5 dan N4, dilengkapi dengan profil kanji, contoh kata dan penggunaan dalam kalimat, cara baca onyomi, kunyomi, dan furigana, daftar ATJ kanji, 20 paket simulasi kanji disertai pembahasannya, hingga info beasiswa, budaya Jepang, dan lainnya. Memahami kanji akan terasa lebih ringan dan menyenangkan dengan adanya daftar kanji JLPT N5 dan N4, dan juga kanji no nazo-nazo. Disertai bonus aplikasi yang bisa didownload secara gratis dengan men-scan QR code-nya.
sehingga dapat digunakan secara offline. Keren bukan? Tunggu apa lagi? Segera dapatkan di toko buku kesayanganmu.